Halo, nama saya Sarno Stefani Monigir dengan NIM 1967201010 dari Fakultas Fisip semester 7. Saya ingin memaparkan materi tentang demonstrasi pro demokrasi di Thailand dari mata kuliah Sistem Politik Asia Tenggara. Kita masuk pada pembahasan. Situasi politik di Bangkok, ibu kota Thailand, dalam beberapa minggu terakhir menjadi perhatian media internasional, menyusul aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh warga Thailand pro-demokrasi yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri, perubahan konstitusi, dan reformasi monarki. Di sisi lain, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha menolak mundur dari jabatannya, bahkan sebaliknya. Ia memberlakukan dekret darurat meski kemudian dicabut kembali yang melarang demonstrasi ataupun kegiatan kerumunan sebagai upaya untuk menekan demonstrasi yang sudah berlangsung sejak Juli 2020 atau 17 Oktober 2020. Aksi demonstrasi menuntut mundur Perdana Menteri Thailand sudah terjadi sejak Juli 2020. Pemicunya adalah tindakan represif yang kerap dilakukan rezim militer terhadap kelompok-kelompok masyarakat kritis sehingga memunculkan tuntutan reformasi monarki sekaligus pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Para pengunjuk rasa juga menilai bahwa Prayut telah merekayasa pemilu tahun lalu untuk mempertahankan kekuasaan yang direbutnya dalam kudeta tahun 2014. Demonstrasi secara garis besar memang bertujuan untuk mengakhiri kekuasaan pemerintah dan membatasi kekuasaan raja. Gerakan pro-demokrasi yang diinisiasi oleh kaum muda ini juga ingin mengakhiri kekerasan yang kerap terjadi selama 1 dekade antara pendukung rezim militer atau pimpinan Prayut Chan-o-cha dan penentangnya atau 15 Oktober 2020. Sebagaimana diketahui, militer di Thailand selama ini telah lama memposisikan diri sebagai satu-satunya pembela raja, sedangkan Raja Maha Vajiralongkorn menghabiskan sebagian besar waktunya di Jerman, tetapi kekuatannya membentang di setiap aspek kehidupan masyarakat Thailand. Situasi ini tampaknya mengusik sebagian masyarakat Thailand yang pro-demokrasi, terutama kaum muda, karena dianggap tidak bijak dan tidak sejalan dengan tuntutan demokrasi yang ingin mereka kembangkan, sehingga memunculkan gerakan reformasi monarki yang sebelumnya tabu. Gerakan pro-demokrasi terus bergulir dan satu hal yang mencolok dari demonstrasi kali ini adalah semakin banyaknya anak muda atau mahasiswa dan pelajar yang ikut berdemonstrasi atau 17 Oktober 2020. Hal ini terjadi bagi banyak anak muda dan pemilih pemula. Demonstrasi kali ini dipandang sebagai peluang untuk terjadinya perubahan setelah bertahun-tahun pemerintah Thailand dipegang militer dan kerap mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan politiknya. Akibatnya terpilihnya kembali Prayut Chan-o-cha sebagai Perdana Menteri Thailand, sedangkan Prayut adalah pemimpin militer yang memimpin kudeta. Aksi demonstrasi pro-demokrasi yang terus terjadi di Thailand sudah tentu memiliki implikasi tidak saja terhadap jalannya pemerintahan, tetapi juga terhadap iklim ekonomi di Thailand di bidang investasi. Misalnya, instabilitas politik yang tengah terjadi di Thailand telah menjadi faktor penghambat bagi masuknya modal dari luar. Pasalnya, kondisi internal seperti stabilitas politik merupakan pertimbangan para pemilik modal untuk menanamkan uangnya ke suatu negara. Memperhatikan aksi demonstrasi pro-demokrasi di Thailand yang terus bergulir dan belum terlihat tanda-tanda akan berhenti, setidaknya hingga akhir Oktober 2020, ASEAN sebagai organisasi regional yang menghimpun negara-negara Asia Tenggara terlepas dari prinsip non-intervensi, bisa saja mengingatkan negara anggotanya tersebut untuk memelihara situasi kondusif dan lebih mengedepankan dialog dalam merespon aksi demonstrasi. Dorongan bagi berkembangnya kehidupan demokrasi yang sehat di lingkup ASEAN sudah seharusnya juga didukung oleh ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA. Melalui jaring AIPA, anggota parlemen negara-negara ASEAN bisa saling berbagi pengalaman dalam menghadapi situasi seperti yang dihadapi Thailand saat ini. Kepedulian sesama negara anggota ASEAN termasuk parlemennya terhadap situasi di Thailand harus didasari oleh kepentingan untuk memelihara stabilitas di kawasan bukan tidak mungkin. Aksi demonstrasi yang terus berlangsung di Thailand tidak kunjung berhenti
tidak saja akan merugikan Thailand, tetapi juga kawasan negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan negara di kawasan lainnya akan mengalami kesulitan jika ingin membangun kerjasama dengan Thailand yang tengah menghadapi instabilitas politik. Kita masuk pada penutup. Aksi demonstrasi di Thailand yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri, pembatasan kekuasaan raja, dan amandemen konstitusi adalah sebuah keniscayaan bagi gerakan pro-demokrasi. Terlebih hal itu diinisiasi oleh kaum muda yang menganggap rezim yang berkuasa tidak mendukung kehidupan demokrasi. Bagi kaum muda terpelajar di Thailand, terutama dari kalangan mahasiswa, kehadiran rezim represif dianggap tidak sejalan dengan kehidupan demokrasi, dan oleh karenanya perlu diturunkan, termasuk melalui cara demonstrasi pro-demokrasi yang masif terjadi di Thailand sesungguhnya menjadi urusan dalam negara tersebut dan tidak bisa dicampuri oleh pihak luar. Berikan kepercayaan kepada Thailand untuk mengatasi secara konstitusional yang sejalan dengan prinsip demokrasi, yaitu melalui proses partisipasi publik yang inklusif, transparan, dan tanpa rekayasa politik. Sekian dari hasil materi saya, dan saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.